Babu fadlil kasbi, bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur teng Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang teng Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tare-tare umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba'a, kena asdi biaya kawin. Nah, tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab falyata zawat iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus mbek kawin. Mergo Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Ya, tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang tidak begitu kan? Nah, kue modern gak siap kan ngerono hadis ya. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu. Ya krungu hadis manis tato'a mingkumul ba'afaliyata. Tapi hadis itu kan gak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman rohiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng no. Nah, sunai Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Untung kowe do kere, cara ora kere malah niru Nabi sak poligami nih kan. Ora sekedar nikah. Ha sesuk mbok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunai Nabi ora sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada. Darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda paham. Dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad. Wah, nangun aku mati syahid yang ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma'aleh. Zaman Basim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Enggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa. Santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU Kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang
batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kayak wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang, tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini, milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya itu. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang koyok santri-santri nganggur, ya Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri, ya nganggur macam spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Sampeyan lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom sigagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahane iku lillah untuk Allah. Terus kali Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tenggene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur teng Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang teng Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tare-tare umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba, kena SD biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur. Terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku. Sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul ba. Sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab fal yatazawwad iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul ba. Paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas barengi sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kayak kue modern gak siap kan ngerono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis ta'atu amingkumul ba'afaliyatazwa. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman rohiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng no. Nah, sunahe Nabi nikah ora kudu mate Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah.
Paham gak? Ini masalah-masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu dimengerti. Sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Nah ana pepatah terkenal al-Islam mahjubun bil muslim. Islam ramah juga gara-gara pemeluk dhewe to. Mergo duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin, prakawin kita pakai hadis. Manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan. Titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak semua akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres den. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya itu. Ada nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang tapi tanpa dielmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam tuh pelan-pelan kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwajan litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga suami istri, ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al wasail fi hukmil maqasid, sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah pemarai teman-teman piring. Kira-kira ya, duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah pemarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Ini mergo al-wasail fi hukmil maqas. Karena soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak-anake. Untuk akeh kan gak kudu 7 8. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Kowe kok gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligamine kan. Ora sekedar nikah. Sesuk kok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Nah itu kan ada itu tadi bener teori ini wow, al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin. Karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.